Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 2, masih subtema 1, tentang jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kita lanjutkan yang kemarin ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai belajarnya. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ada beberapa jenis-jenis usaha ekonomi, yaitu yang pertama dalam bidang agraris. Nah, kenapa negara kita, negara Indonesia, disebut dengan negara agraris? Karena banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Agraris ini meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Nah, sektor usahanya berada di daerah pedesaan dan pegunungan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain ada padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Nah, ada cara-cara atau upaya untuk meningkatkan hasil pertanian. Nah, di buku halaman 22 ada 5 upaya. Yang pertama yaitu intensifikasi. Apa itu intensifikasi? Nah, intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada. Caranya bagaimana? Dengan cara menggunakan pupuk, bibit yang unggul, terus sistem pengairannya, pemeliharaannya, dan penyuluhan. Kemudian ada ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu merupakan usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Jadi lahan pertaniannya diperluas. Kemudian yang ketiga ada diversifikasi. Nah, diversifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman. Contoh diversifikasi pertanian adalah sistem tumpang sari. Nah, apa itu sistem tumpang sari? Sistem tumpang sari yaitu menanam beberapa jenis tanaman secara bersamaan. Contohnya menanam ubi kayu, kedelai, dan jagung secara bersama-sama di lahan yang sama. Kemudian ada rehabilitasi. Rehabilitasi itu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui atau mengganti tanaman yang tidak produktif. Misalkan tanamannya tidak tumbuh atau mati. Nah, itu langsung diganti dengan tanaman yang baru. Kemudian mekanisasi pertanian. Terakhir, mekanisasi pertanian adalah sebuah wujud dari pengaplikasian berbagai macam prinsip ilmu dan teknologi. Nah, usaha dalam bidang ekonomi yang kedua yaitu peternakan. Apa itu peternakan? Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Nah, hasil peternakannya apa saja? Ada daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Nah, ada 3 jenis peternakan. Ada peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, dan peternakan unggas. Nah, peternakan hewan kecil itu contohnya apa? Contohnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Nah, untuk peternakan hewan besar
liar, contohnya adalah sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas, contohnya adalah ayam, itik, burung, dan puyuh. Nah, kegiatan peternakan ini dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun skala besar. Untuk yang skala kecil biasanya dilakukan oleh penduduk, oleh warga sendiri. Kalau skala besar dikembangkan oleh pengusaha dan pemerintah. Nah, yang ketiga ada perikanan. Secara umum, perikanan itu dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat itu adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Biasanya perikanannya perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar itu dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang ada di perikanan darat yaitu ikan lele, nila, mujair, surami, dan ikan. Nah, yang kedua yaitu perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Nah, di Indonesia ini usaha penangkapan ikan laut dilakukan oleh nelayan. Pada saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Nah, selain ikan, laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Nah, yang keempat yaitu kehutanan. Apa yang disebut dengan pengertian dari hutan? Hutan merupakan tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon liar. Nah, hutan juga mempunyai fungsi, yaitu yang pertama sebagai paru-paru dunia, yang kedua sebagai tempat berkembangnya fauna atau hewan, yang ketiga sebagai daerah resapan air hujan. Nah, jenis-jenis kayu yang biasa ada di hutan yaitu ada kayu jati, kayu meranti, kayu kamper, kayu keruing, dan kayu ulin. Nah, pusat pengolahan sumber daya hutan terutama kayu itu ada di hampir setiap daerah. Kalau di Jawa itu pusat pengolahan kayunya kayu jati yang terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kalau di luar Jawa ada di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Nah, bagaimana kalau hutan kita semakin kecil atau bahkan nanti tidak ada hutan? Apa akibatnya? Akibatnya akan terjadi banjir bandang ataupun tanah longsor. Nah, untuk itu kita harus menghijaukan kembali kawasan hutan kita. Lahan liar atau penebangan hutan secara liar itu harus dicegah agar hutan kita tidak semakin rusak. Nah, yang kelima adalah pertambangan. Indonesia memiliki berbagai macam mineral. Nah, untuk usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia disebut dengan pertambangan. Nah, barang tambang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama bahan tambang mineral logam, bahan tambang bukan logam, dan bahan tambang sumber energi. Bahan tambang mineral logam contohnya adalah timah, bauksit, besi, nikel, tembaga, dan emas. Bahan tambang bukan logam contohnya adalah keramik, belerang, gips, dan marmer. Bahan tambang sumber energi contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas. Nah, pengolahan minyak bumi dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh Pertamina atau perusahaan tambang minyak nasional. Nah, gas bumi itu terletak di atas minyak karena berat jalannya lebih ringan. Gas bumi pertama-tama dibor, kemudian diproses untuk menjadi cair. Nah, setelah menjadi cair, ini dikenal dengan nama LPG. Untuk batu bara, nah,
domestik. Batu bara itu berasal dari tumbuh-tumbuhan yang membatu dan terjadi dalam jutaan tahun. Nah, persediaan batu bara di negara kita juga sangat besar. Kebanyakan batu bara di negara Indonesia termasuk batu bara muda. Batu bara ini digunakan untuk bahan bakar dan keperluan industri seperti peluburan biji besi, peluburan nikel, bahan pembuat semen, dan pembangkit tenaga listrik. Nah, untuk yang bahan tambang mineral logam, contohnya yaitu timah. Di Indonesia ada 2 jenis timah, yaitu timah putih dan timah hitam. Timah digunakan untuk berbagai macam keperluan, contohnya melapisi seng, pembuatan tub, mematrik, sebagai kertas timah, dan peluru. Kemudian tembaga itu juga telah lama digunakan oleh manusia. Tembaga diolah menjadi peralatan listrik, kuningan, dan perunggu. Emas sendiri, nah, ada emas. Emas di sini digunakan sebagai cadangan kekayaan bagi suatu negara. Emas dan perak digunakan untuk membuat perhiasan, uang logam, dan barang-barang kerajinan. Audio Jungle. Yang keenam ada usaha perindustrian. Nah, industri itu sendiri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Ada 3 kelompok industri, yaitu yang pertama industri kecil atau industri rumah tangga. Ciri-cirinya adalah yang pertama dilakukan sebagai usaha sampingan, yang kedua menggunakan peralatan yang sederhana, yang ketiga membutuhkan modal yang kecil, dan yang keempat memerlukan banyak pekerjaan tangan. Nah, yang kedua ada industri sedang, di mana modalnya relatif besar, menggunakan peralatan dan teknologi modern, dan menggunakan tenaga ahli dan teknisi yang terampil. Kemudian yang terakhir ada industri besar, ciri-cirinya memiliki modal yang besar, menggunakan peralatan berteknologi modern, tenaga ahli berketerampilan tinggi, memiliki organisasi kerja dan pembagian tugas yang jelas, serta proses produksi dilakukan siang dan malam hari secara terus-menerus. Yang ketujuh adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil dari pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Nah, para pedagang ini memperoleh keuntungan dari selisih harga ketika melakukan pembelian dan penjualan. Kegiatan perdagangan tidak hanya berada dalam satu negara atau di suatu negara saja, tapi juga dilakukan antar negara. Kegiatan perdagangan antar negara disebut dengan ekspor dan impor. Ekspor itu apa? Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Yang ke-8 atau yang terakhir adalah pelayanan jasa pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan bepergian dari tempat tinggal ke tempat wisata dengan tujuan rekreasi. Nah, orang yang melakukan pariwisata itu disebut dengan wisatawan. Ada 2 wisatawan, yaitu yang pertama wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik, dan wisatawan luar negeri atau wisatawan mancanegara. Nah, Indonesia itu memiliki banyak sekali objek wisata. Objek wisata itu bisa berupa pemandangan alam maupun budaya. Nah, contoh objek wisata alam ada pegunungan, pantai, danau, suaka alam, flora, dan fauna. Untuk objek wisata budaya ada candi, upacara adat, dan kesenian daerah. Nah, usaha dalam bidang jasa pariwisata antara lain
pengelola jasa penginapan seperti hotel dan basement, industri dan penjualan barang-barang souvenir atau cenderamata, penyedia jasa pemandu wisata, serta jasa transportasi. Nah, demikian penjelasan dari materi jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.